bersyukur, alhamdulillah yang lainnya udah pada negatif. I'm so happy. Apalagi anak-anak itu udah kayak, udahlah yang lain udah pada negatif aja udah seneng. Tapi akhirnya ngerasain isolasi mandiri di Aku berterima kasih banget sama doa dan supportnya ya. Aku gak bisa balas apa-apa. Aku cuma bisa doain untuk kalian semua. Semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan, dilancarkan segala rezekinya. Oke, kita udah kesambung nih. Sekarang jadi langsung aja ada Nirina, ada Fanny. Hai. Nirina, Fanny. Hai, kabar semuanya. Kangen banget. Nah, aku pengen tahu banget nih pas kamu kena COVID, which is satu keluarga semuanya kena. Awalnya siapa yang ngetes pertama kali sampai tahu satu keluarga kena? Jadi awalnya itu kita tuh pokoknya intinya dari kakakku gitu kan, tiba-tiba dia gue gak enak badan ya, tapi memang kebiasaan kalau kakakku tuh si Uni itu biasanya kalau misalnya dia gak enak badan tuh maksudnya mau menstruasi itu dia biasanya gak enak badan gitu. Jadi akhirnya kita udah biarin, udah istirahat aja di kamar gitu kan segala macam. Terus udah gitu nunggu, kok udah 3 hari, 4 hari, wah kok lama juga ya Unya, apa kita periksa aja ya gitu. Nah pas aku ngajak dia periksa, ternyata aku yang meriang juga, demam segala macem gitu. Jadi akhirnya udah kelupaan sama Uni, aku ngurung diri di kamar segala macem. Setelah 3 hari kemudian, berarti kan Uni udah 7 hari kan, dan masih juga sakit gitu. Terus gak lama kemudian Ernest juga kena gitu, kayak meriang juga segala macam. Tapi pada saat itu kita semua masih berpikir bahwa kita itu hanya flu. Jadi benar-benar kayak yaudahlah kita istirahatin aja. Sampai akhirnya si Ernest itu mau manggung. Terus dia bilang gini, aku kok kayak firasatnya gak enak ya gitu. Kalau misalnya aku mau manggung, aku kemarin habis demam. Untung di rumah tuh aku ada swab antigen ya, maksudnya jadi yang cek sendiri di rumah. Jadi sebelum akhirnya dia memutuskan untuk kerja, kita swab dulu nih. Aku cek, aku bilang gini, yaudah deh kita sama-sama ngecek ya gitu. Kalau kamu positif berarti kan ya kita harus isolasi mandiri gitu. Untungnya karena punya alat itu gitu. Jadi begitu di rumah ngecek punya Ernest, tiba-tiba kan garisnya 2 gitu kan, ada merah sama hitam. Nah pas lagi kita habis netesin itu, langsung hitamnya keluar cepet banget. Dan nanti udah beberapa kali swab test kan, jadi udah langsung astagfirullahaladzim kok hitam yang keluar. Oh my god, ini mah positif nih. Udah, ternyata bener. Hanya dalam waktu 5 menit ketahuan positif atau enggaknya kan, bukan CT-nya ya. Terus karena Ernest positif, terus Nah bilang gini, kalau kamu positif harusnya aku positif dok, masih denial. Jadi akhirnya Nah memutuskan, ya udah deh, aku swab test juga deh kalau gitu. Swab juga segala macam, ternyata Nah akhirnya keluarnya positif juga. Baru akhirnya panggil yang home care ke rumah. Di rumah yang nge-swab test 15 orang, yang terpapar akhirnya 13 orang. Wow. Gila. Tapi kayaknya kalau anak-anak cenderung malah lebih kuat ya Nak, mereka ya biasanya. Alhamdulillahnya anak-anak, karena kan aku parnonya itu ya, maksudnya kalau orang gede memang kita bener-bener ya udahlah kita kuatin diri gitu kan. Emang kita kepikirannya tuh anak-anak banget gitu, tapi ngelihat merekanya oke, terus segala macam kita udah, aku jadi bisa lebih kuat lagi gitu karena ngelihat anak-anak, oh dia aja oke gitu, bisa gitu. Jadi kita harus lebih nyontohin ke anak-anak, we are okay too gitu, daripada semuanya jadi satu rumah paranoid semua kan, jadi kayaknya gitu. Nah tahan dulu ya, kita mau ke Fanny dulu ya. Fanny. Iya. Nah kalau misalnya tadi ceritanya Nirina udah negatif. Kalau Fanny sendiri udah isolasi mandiri di rumah udah berapa lama Fanny? Sebenarnya sih udah lama ya. Jadi aku tuh awal gejalanya tuh tanggal 20 Desember. 20 Desember lama dong. tuh aku padahal udah lama. 20 Desember aku tuh padahal ngerasa cuma kayak batuk dan mual. Tapi karena aku ini di rumah tuh ngerasa kayaknya batuk nih, aku takut deh ngelarin ke anak-anak karena bisa panjang urusannya gitu, nggak mau makan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya aku inisiatif mengisolasi sendiri di rumah. Taunya dari tanggal 20 sampai tanggal 23 itu menjadi banget sih, itu nggak nyaman banget. Nafas aku berat banget, kayak ditumpuk batu bata, udah gitu kayak yang udah nggak banget deh. Terus udah gitu kayak pusing, demam, menggigil luar biasa. Nah sampai akhirnya tanggal 23 itu mama sama suamiku bilang, kayaknya kamu harus swab deh gitu. Terus pada saat itu aja aku tuh masih kepikiran gini, kayaknya aku ISK deh, soalnya aku pipis terus.
gitu. Ya. Masih gitu, Ya. udah deh nanti aja mah, kayaknya aku Ya. bisa, aku sanggup menghadapi nafas berat ini gitu kan. Ya. Akhirnya swab ternyata positif, dan akhirnya besokannya satu keluarga satu rumah di swab PCR, dan ternyata hasilnya semuanya positif. Oh my God. Semuanya. Sampai Jadi ke Fanny juga para semua pekerja. satu rumah positif semua? Semuanya. Anak-anak, Mamaku, suami. anak, para pekerja. Tapi kalau Iya. mama dirawat di rumah sakit, Van? Enggak. Oh, mama di rumah Iya. juga? Sebenarnya kalau isolasi mandiri bersama anak-anak dan orang tua itu harus hati-hati banget sih, gitu. Iya. Karena apalagi kondisi mama tuh ya memang sudah berumur ya. Jadi pada saat dia ngerasa nafas berat tuh aku tuh nggak tega banget sih. Kayak kalau misalnya bisa nih, kalau mama nggak tahu, aku tuh mungkin pengennya, mama pengennya tuh nangis gitu, nggak tega. Tapi kan di depan mama aku harus kuat kan gitu. Iya. Standby oksigen juga mungkin untuk mama di rumah saya. Oksigen Iya sih, tabung kan nggak sih? Oksigen tabung, iya. Iya. Fanny habis ini WhatsApp aku ya, aku kirimin nomor telepon dokter home care aku, semoga kamu Iya. bisa, siapa tahu bisa dibantu sama dia, mungkin ada obat-obat yang harus diganti karena kan durasinya udah lumayan Iya. lumayan agak lama nih. Karena kemarin waktu aku juga nggak negatif, tak kunjung negatif. Aku kan juga lumayan lama tuh, Van. Itu yang bantuin juga dokternya Ivan juga. Ya. Termasuk salah satunya saat aku udah ngerasa badannya udah enak banget, udah seger. Tapi belum tentu. Tapi Iya ternyata kan? masih Ya. positif terus kan. Iya. Itu disuruh juga makan si jeruk itu, Ya. kulit jeruk itu gitu. Ya. Tapi anyway, pokoknya kalau aku cuma bilang sama Fanny, memang ini mental breakdown banget ya. Mental breakdown banget, apalagi kamu ngelihat mama dalam kondisi yang unstable kan gitu kemarin. Tapi berusaha untuk benar-benar deh cari tontonan, cari hal-hal yang bikin kita lebih happy, positif. Karena benar-benar yang diserang bukan cuma badan tapi juga benar-benar pikiran. Pikiran bener, banget, Beb. Van. Karena kalau Fanny-nya sedih, nangis terus Iya. dan sebagainya, Ya, itu jangan akhirnya pikiran kita ngebawa kita lebih sakit lah. Yes. Ini benar-benar kita harus train our mental and our brain. Ini benar-benar deh, Van ya. Tapi kita semua doa supaya kamu dan keluarga segera negatif. Amin ya, Van ya. Terima kasih. Semoga kita bisa melalui Nirina. ujian dengan indah dan Yes. lancar. Amin. Ya, nah sekarang udah negatif, mau pesan apa lagi buat pemirsa OTD yang sedang menyaksikan tayangan ini, Nak? Pemirsa semuanya, ini kita tuh bukannya di endorse untuk bilang mengenai virus ini ada atau gimana segala macam, tapi intinya memang virus ini ada. Jadi gunakan masker, jaga jarak masih tetap perlu, dan bawa disinfektan kemanapun. Jadi kalau misalnya sentuh apapun langsung semprot. Stay paranoid deh kalau untuk corona ini gitu. Karena dengan kita paranoid itu kita jadi bisa inget terhadap corona ini. Karena orang sudah kelamaan kan merasa bahwa udah lama banget ya, udah hilang kali ya gitu. Ya. It's not, masih ada, dan bahkan sekarang lagi tambah tinggi. Ya. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi untuk mengingatkan. Karena lebih baik kita siapkan daripada kita kelolosan itu sendiri gitu Iya, tadi. bener banget, So, keren banget, bener take Nak. care. Bener. Terima kasih Nirina, Terima Thank you kasih, ya, Nak. Fanny. Terima kasih. Thank Fanny, you. chat aku ya. Masih ada nomor Ya, aku oke. kan? Thank you. Bye-bye, Van. Aku masih ada waktu nggak untuk ngomong sedikit? Boleh. Ya, aku pengen ngasih semangat sama teman-teman yang ternyata di Instagram aku aja tuh banyak yang nge-DM aku, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Ya. Aku cuma pengen ngasih semangat untuk kalian semua, buat teman-teman atau saudara-saudara yang lagi sakit juga COVID-19 ini, untuk tetap selalu yakin sama Allah bahwa segala sesuatunya itu terjadi kan karena izin Allah ya. Kita Ya. bisa sakit karena izin Allah, kita bisa sembuh juga karena Yes. izinnya gitu. Jadi kita harus selalu yakin dan harus percaya kalau kasih sayang dan pertolongan Allah itu jauh lebih besar daripada rasa khawatir dan takutnya kita. Betul. Gitu. Amin, Kita amin, harus amin. selalu berprasangka baik sama Allah, sama Tuhan ya. Ya, betul. Sabar-sabar. Makasih, sayangku. Buat penonton semuanya, sekarang dunia itu sedang terbalik. Kenapa, Dan? Dunia itu sedang terbalik. Ketika zaman dulu kita memeluk itu tanda cinta, Yes. sekarang itu memeluk bisa bahaya. Bener. Kan ketika dulu kita tes hasilnya positif membuat pasangan tertawa, Yes. kalau sekarang hasilnya positif membuat pasangan kita kecewa. Menangis, kecewa, iya benar. Itu juga ternyata Melanie Ricardo ketika kena COVID katanya dengan pasangan sempat kecewa. Tapi selain satu ini jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day. Hard for me, susah buat aku untuk submit pada suami.
untuk patuh pada suami. Cause I thought at that time bahwa tanpa Tyson pun aku Gua bisa. bisa.